Baik, tutorial RCCAD saat ini kita akan membahas tentang analisa elemen struktur button bertulang, yaitu kolom, yang memiliki bentuk bujur sangkar dengan sisinya sepanjang 700 mm. Jadi di sini kita akan menggunakan program RCCAD. Bagi yang belum tahu, program RCCAD ini adalah program yang saya kembangkan sendiri untuk melakukan analisa baik untuk keperluan desain maupun untuk analisa nonlinear analisis daripada elemen struktur beton bertulang terutamanya untuk kolom. Baik, jadi kita akan mulai dengan pertama melihat dulu apa sih yang ada di menu-menu di Response Concrete Volume Analysis Design atau RCCAD versi 141 ini. Jadi yang pertama, di menu Define ini kita memiliki beberapa pilihan. Jadi ada General Information, Material Properties, Concrete Section Properties, Reinforced Concrete Arrangement Properties, kemudian di situ juga ada Pre-Stress Reinforced Arrangement Properties, ada Steel Profile Section, kemudian ada Slenderness Parameter, ada Design Preferences untuk keperluan desain, ada Advanced Material Properties yang bisa dipakai untuk melakukan analisa nonlinear. Semua input-input nonlinear ada di situ. Kemudian ada Preferences dan ada juga Loads atau beban. Jadi di sini karena kita masih dalam tahap awal dalam penggunaan Reinforced Concrete Column Analysis and Design ini, di sini kita melihat dulu di bagian menu yang paling pertama, yaitu menu General Information. Oke, jadi sekarang saya klik menu General Information. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa inputnya sebenarnya sederhana. Di sini kita memiliki input deskripsi daripada kolom yang kita miliki, ada project name, ada column name, ada engineer, ada revision date. Jadi ini adalah general information ya. Kemudian di sini ada code use for design. Di RCCAD kita memiliki beberapa code yang disupport. Umumnya di sini ada dua, yaitu SNI dan ACI. SNI kita yang ada di Indonesia ini mengadopsi daripada ACI. Jadi contohnya yang SNI terbaru, SNI 2847 2019 ini mengacu kepada ACI 318 2014, bukan 2019, tetapi dalam analisa ini karena memang tidak ada perbedaan maka di sini saya samakan saja. Kemudian di bawahnya kita bisa melihat ada nominal capacity untuk ACI dan SNI. Nah, nominal capacity ini untuk melakukan analisa atau melihat kapasitas interaksi diagram daripada kolom tanpa reduction factor. Habis itu di bawahnya ini ada SNI yang lama tahun 2002. Kenapa dimasukkan yang lama? Karena memang pada tahun ini SNI kita ini mengacu ke ASIA 318199. Nah, di sini ada perbedaannya dengan interaction diagram yang kita miliki saat ini. Dulu kita mengenal ada elemen struktur yang disebut dengan balok dan kolom dengan memiliki nilai V yang di statement secara berbeda. Jadi nilai V-nya untuk balok itu 0,9 dan untuk kolom itu sekitar 0,65 sampai 0,7 untuk axial compression, dan kalau ada aksialnya hanya kecil boleh ditingkatkan sampai hampir sama dengan balok. Nah, di peraturan yang baru yang kita punya saat ini atau sejak ACI tahun 2002, di situ menggunakan metode Unified Design Provision. Sehingga di sini faktor reduksinya hanya satu saja baik untuk balok maupun kolom. Tetapi elemen strukturnya dibedakan menjadi elemen struktur yang terkontrol oleh tarik dan elemen struktur yang terkontrol oleh tekan. Dan ada transisi di antara keduanya. Untuk elemen struktur kolom yang mengalami tekan, maka otomatis dia terkontrol oleh tekan. Kemudian di bawah sini juga kita memiliki custom ACI 99 dan sebelumnya untuk reduction faktornya. Jadi kita bisa mengganti berapa nilai reduction faktor yang kita inginkan.
sedangkan di bawahnya untuk yang tahun 2019 ini bisa kita ganti. VC artinya reduction factor untuk compression control, dan VT adalah reduction factor untuk tension control. Ini bisa diisi dan diganti dan disesuaikan. Contoh misalkan kita mau mengisi dan mengganti dengan menggunakan ASTO, maka di sini kita bisa melihat pencentang nilai ini dan kemudian kita ganti nilainya berapa. Opsi-opsi lain dibiarkan saja seperti ini karena memang yang diaktifkan hanya satu saja. Dulu memang masih menggunakan tipe elemen yang lain seperti simple element, sekarang sudah menggunakan base element. Tujuan adalah agar supaya pada waktu melakukan analisa penapang irregular, maka kita bisa melakukan analisa tanpa kesulitan. Oke. Kemudian langkah berikutnya adalah mengisi menu material. Jadi di sini ada material, kemudian di sini ada konkret. Nah, konkret ini bentuk inputnya adalah seperti ini. Di sini ada konkret strength, ada modulus elastisitas, maksimum stress biasanya nilainya adalah 0,85 FAC, beta 1, ini tergantung daripada mutu butonnya, kemudian ultimate strength. Input ini bisa diganti-ganti disesuaikan dengan kebutuhan. Misal saya ganti 35. Nah, kemudian di sini ada tipe stress blocknya. Stress blocknya sendiri bermacam-macam. Kita memiliki stress block sesuai dengan peraturan yang kita miliki. Di sini ada SNI terbaru, ACE terbaru, SNI tahun 2002, ACE tahun 99, asuransi standar Eurocode 2, Eurocode 4, dan juga ada Akar dan Foster model. Ini saya masukkan karena memang di sini model ini cocok untuk high strength concrete. Tetapi di sini kita menggunakan sesuai peraturan yaitu SNI 847 tahun 2019. Nah, di bawahnya ini ada elastic modulus option. Elastic modulus option ini artinya kita bisa melakukan perubahan di input data modulus of elasticity dengan mengganti peraturan yang kita gunakan. Misal kita menggunakan AS 3600, maka otomatis nilai modulus of elastisitas di sini juga ikut berubah. Kalau kita memilih opsi Carrasquillo et al, di sini kalau kita klik ya, maka di sini juga kita bisa rubah berapa konkret density-nya. Misalkan kita rubah menjadi 2200, maka otomatis EC juga berubah. Namun di sini kita berubah kembali menjadi SNI seperti ini. Oke, jadi ini input untuk konkretnya. Nah, berikutnya adalah untuk material steel reinforcement. Untuk material steel reinforcement, inputnya sangat sederhana sekali, yaitu cuma menginputkan berapa nilai FY-nya saja. Jadi di sini kita set 420 MPa, yang sebelah kanan juga kita set, nilainya adalah 420 MPa. Di sini ada parameter yang bisa diisi, ini untuk keperluan analisa nonlinear. Namun demikian, kita bisa melihat bentuk kurva stress strain-nya dengan melakukan pengklikan di tombol ini. Jadi bentuknya stress strain-nya adalah seperti ini. Dalam analisa ataupun dalam desain untuk interaction diagram, stress strain yang digunakan adalah elastic perfectly plastic. Ini hanya untuk keperluan analisa nonlinear saja. Oke. Kemudian untuk lateral steel property juga sama ya. Jadi yang bagian sini untuk yang lateral, ini untuk yang longitudinal. Longitudinal ini tentu pasti dipakai untuk analisa dan desain. Namun yang lateral steel property ini hanya dipakai untuk menghitung confining pressure di analisa tidak linear. Oke, jadi untuk input steel reinforcement hanya itu saja. Saya klik OK untuk keluar dari menu input steel reinforcement. Berikutnya adalah mendefinisikan ukuran kolomnya. Jadi ukuran kolom yang ingin kita modelkan di sini adalah ukuran kolom rektangular dengan sisi-sisinya adalah 700 mili kalikan 700 mili.
Di bawah itu ada pilihan atau opsi input untuk maksimum seed size. Maksimum seed size ini ukurannya bisa 70, bisa lebih kecil, bisa lebih besar. Kita coba saja misalkan untuk maksimum seed size 70. Artinya ukuran satu blok ini itu maksimum adalah 70 kali 70. Nah, di sini kita bisa mengganti dengan seed size yang lebih kecil. Contoh misalkan kita ganti dengan seed size 35. Jadi terlihat kotak-kotaknya sekarang menjadi lebih kecil atau meshnya menjadi lebih kecil. Nah, langkah berikutnya adalah melakukan input di reinforcement arrangement properties-nya. Di sini kita bisa memilih beberapa tipe reinforcement. Namun di sini kita pakai untuk tutorial saat ini adalah menggunakan all side equal. Jadi ini saya klik dulu. All side equal kita isikan ukuran jumlah penulangannya adalah 24 buah. Kemudian diameter longitudinal barnya adalah 25. Concrete cover ini diukur dari beton terluar sampai tulangan sengkang yang paling luar atau tulangan transversal yang paling luar. Jadi kita isikan 40 misalkan clear cover konkretnya. Diameter of lateral reinforcement ini juga bisa disesuaikan sehingga perhitungan dari beton serat terluar sampai ke tulangan longitudinal paling dalam kita dapatkan persis tepat ke sentroidnya. Nah, kemudian ini kita klik OK, sehingga kita bisa melihat bentuk daripada arrangement tulangan longitudinalnya adalah seperti ini. Di sini di tengah-tengah ini ada angka ya. Jadi ini adalah angka reinforcement rasio untuk tulangan longitudinal yang terdiri dari tulangan lunak. Dan yang di bawah ini warna biru adalah angka reinforcement rasio untuk tulangan pre-stress kalau ada. Nah, dalam tutorial ini kita tidak membahas analisa pre-stress, jadi nilainya adalah 0%. Dan kita juga tidak melakukan input data untuk pre-stress reinforcement. Nah, berikutnya adalah kita melakukan pendefinisian beban. Beban yang kita berikan itu terdiri dari beban terfaktor. Ya, faktor bebannya bisa diambil dari text file ataupun diinput secara manual melalui GUI. Jadi bisa diinput secara manual melalui GUI. Di sini kita menggunakan input dari text file. Ini jauh lebih bermanfaat dan lebih cepat pada saat kita mau melakukan analisa penampang kolom yang datanya diambil dari program lain. Nah, di sini kita menggunakan program SAP 2000. Nah, jadi ini adalah input data yang akan kita masukkan ke dalam Reverse Concrete Column Analysis dan Design. Jadi, data ini diambil dari SAP 2000 dan di sini kita bisa melihat bahwa ada perubahan tanda di gaya aksialnya. Hal ini dikarenakan di SAP 2000 gaya aksial tekan itu adalah negatif dan gaya aksial tarik itu adalah positif. Sedangkan di RCCAD gaya aksial tekan itu adalah positif dan gaya aksial tarik itu adalah negatif. Jadi di sini ada faktor pengalih minus. MX ini diasosiasikan dengan M3 dan MY diasosiasikan dengan M2. Hal ini dilakukan karena bentuknya adalah penampang persegi sehingga kita umumnya di SAL 2000 M3 itu adalah momen untuk ke arah sumbu kuatnya kolom atau sumbu X ya. Sumbu X-nya kolom, sedangkan M2 itu adalah ke arah sumbu lemahnya. Kalau di SAP 2000 definisinya dirubah B dan H-nya, sehingga di RCCAD juga sebaiknya mengikuti, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menentukan kapasitas kolomnya. Nah,
Di sini yang diperlukan input hanya P, MX, dan MY. Kemudian di sini kita melakukan scrolling ke bawah untuk kita copy. Kemudian kita masukkan ke dalam sebuah text file. Nah, di sini kita sudah menyediakan sebuah file input text file. Ya. Jadi ini kita klik, masih kosong. Yang kita lakukan adalah melakukan copy data yang di sini tadi. Ya. Kita copy dulu semua. Kita paste ke dalam file ini. Kita save. Jadi ini adalah semua input data. Kita close. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita melakukan kemudian di RCCAD kita mengambil data tersebut. Ya. Jadi ada define, load, factored loads, kemudian from.txt file. Nah, di sini kita ambil file yang tadi kita taruh di desktop, kemudian kita ambil load 1. Ya. Jadi sini ada load 1, saya klik ini, loadnya sudah masuk. Ya. Jadi seperti itu. Nah, sebelum kita melakukan analisa, ada baiknya kita save dulu ya. Kita save, kita taruh di desktop, namanya adalah K700. Oke. Kemudian kita lakukan analisa interaksi diagram. Di sini kita bisa melihat untuk analisa interaksi diagram kita mempunyai PMX, PMY, MX dan MY, sama PMX MY dalam bentuk 3D. Kita mulai dari yang pertama untuk PMX. Nah, ini adalah hasil analisa PMX ya. Jadi yang warna merah garis ini adalah interaksi diagram. Kodenya bisa dilihat di sini. Jadi nanti pada waktu pemilihan kode yang lain akan muncul juga namanya yang berbeda. Kemudian kita bisa ngecek analisa PMY. Nah, ini kita bisa lihat bahwa di sini ada beberapa beban yang di luar interaction diagram. Nah, ini bisa kita cek ya dengan melakukan slicing di aksial setinggi kurang lebih 1086. Kita ambil 1100 lah nanti posisinya. Nah, ini kita lakukan slicing dengan pertama-tama kali kita melakukan analisa MXMY dan analisa P kita set dulu 0 kN. Kita set dulu. Nah, berikutnya kita bisa melakukan analisa dengan melakukan set axial force dan show graph untuk axial load sebesar 1100. Set. Nah, situ terlihat poin-poin yang berada di luar diagram interaksi. Jadi yang di bagian atas di sini. Alternatif lain adalah kita bisa melakukan untuk pengecekan itu ya tanpa melihat grafik ini, yaitu menggunakan design strength ratio. Di sini kita memiliki fasilitas cek design. Kita bisa melakukan cek design. Kita klik dulu cek design. Oke, terlihat di sini ada DSR atau design strength ratio. Kalau nilainya di bawah 1 berarti dia berada di luar interaction diagram. Dari potongan penampang dan analisa lainnya kita dapatkan ada 3 titik yang berada di luar interaction diagram. Jadi kalau kita kembali lagi ke sini, ini harus kita set lagi ya, karena dia berubah menjadi 0 lagi kalau kita melakukan cek strength design. Nah, terlihat di sini ada 3 titik, 1, 2, 3, dan 1 persis di interaction diagram. Kalau kita melihat dari analisa PMY, dia hanya ada 2 titik yang di luar. Ya. Karena PMY ini analisanya persis ke arah Y 100%, dan PMX persis ke arah X 100%. Dalam analisa biaksial, ada beberapa bagian yang memang mungkin tidak bisa terlihat dengan baik hanya dari PMX dan PMY. Jadi sekarang kita kembalikan lagi. Ya, dengan seperti ini kita bisa melihat bahwa potongan daripada slicing interaksi diagram kolomnya.
Alternatif lain, kita bisa melihat secara interaksi dia secara 3 dimensi. Jadi di sini ada PMXMY 3D. Kita klik. Nah, di sini kita bisa melihat lokasi beban kita yang berada di luar interaksi diagram. Jadi memang di situ ada hampir 3 buah, itu tipis sekali berada di luar. Ada yang ini di luar 1, 2, 3 di luar interaksi diagram. Ini adalah gambar bentuk interaksi diagram kita dalam bentuk 3 dimensi. Oke. Nah, sekarang dalam keperluan desain kita selalu menginginkan semua beban itu berada di dalam interaksi diagram. Jadi yang akan kita lakukan sekarang adalah dengan menambahkan penulangan longitudinalnya. Nah, caranya kita masuk di define, kemudian kita masuk di reinforcement arrangement properties, outside equal, kita isi 28D25. Kita oke, ya. Kemudian kita cek satu-satu. Kita mulai dari analisa dua dimensinya. Kita cek kembali PMX, semuanya masuk. Analisa PMY masuk, ya. Kita bisa cek pada ketinggian axial load 1100 di sini kurang lebih. Ya, kurang lebih. Kita masuk analisis interaction diagram MXMY, kita set dulu ke 0. Kemudian analisis interaction diagram MXMY, set axial force, kita ganti 1100, kita set. Nah, sekarang dia sudah berada di dalam. Untuk memastikan lagi secara perhitungan, kita bisa melakukan checking di design strength ratio. Kita cek. Kita dapatkan 1036, dia berada di dalam interaksi diagram. Kemudian untuk melihat secara visual kembali, kita bisa melakukan analisa PMXMY 3D. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Kita lihat untuk yang bagian ekstrim tadi, sekarang yang ini sudah berada di dalam interaksi diagram. Dia sudah berada di dalam, bisa kita putar-putar untuk memastikan bahwa dia benar-benar beban yang ada itu semuanya sudah ada di dalam interaksi diagram. Nah, jadi demikian untuk tutorial kali ini, penggunaan RCCAD untuk melakukan analisa desain interaction diagram pada elemen struktur beton yang berupa kolom. Sekian, terima kasih.